dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat tertanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala dapat kutanggung Dalam Dia yang memberi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Shalom. Apa kabar? Apakah kalian semua sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Ada amin? Amin. Amin. Ayo Kak, mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menjaga kita dari kemarin malam sampai pagi ini. Iya. Adik-adik semuanya kita mau siapkan hati kita yang masih main-main mau ditaruh semua dulu yuk. Kita sama-sama mau duduk, kita sama-sama mau menyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sama-sama kita katakan dari awal. Yes Lord. Sebab anugerah-Mu ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih
Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami sangat bersuka cita Tuhan karena Engkau hadir di sini. Kami anak-anak-Mu saat ini mau memuji meninggikan nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada kami tahu Tuhan Engkau Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memulai kebaktian pada pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya kalau Tuhan adalah Tuhan yang hebat, kalau Tuhan adalah Tuhan yang besar, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Kembali kebaktian pada pagi hari ini sekolah minggu. Kita mau naikkan pujian syukur kita buat Tuhan. Ada semangat buat memuji Tuhan? Amin. Amin ya. Yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau sorakkan nama Tuhan yang hebat. Yesus namanya. Haleluya. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, putraku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Siapa namanya? Yesusku dahsyat, tak terbelenggu kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Tepuk tangan lebih keras lagi ya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, putraku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan namanya. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, Sekarang tanpa musik, mari katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Mari semua katakan Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Katakan kau yang terhebat. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi katakan kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. puji Tuhan. Kak Ana, kuasa Iya, Kak. Tuhan apakah besar? Besar banget. Besarnya Kak. seberapa ya? Apakah segini? Aduh, kayaknya kurang ya. Seberapa besarnya? Ada di semua, bisa gak nirukan Kak Ana? Besarnya seberapa? Sekali. Besar sekali. Karena Tuhan Allah kita besar, kita bersyukur punya Betul, Allah Kak. seperti Dia. Kita mau Betul. menyanyikan lagu ini. Tuhan Allah kalau di tengah kita besar. Haleluya. Ada di semua, kita pakai gerakan ya. Karena Tuhan hadir di sini.
Tuhan dari dimanapun kita berada, kita memuji nama Tuhan dengan sukacita. Yuk, mari sama-sama katakan, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Sama-sama katakan, Tuhan Allah di tengah seberapa? Besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Katakan, Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah besar, besar, besar. Mari katakan, besar. Saat ini kita mau siapkan hati kita sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita, telinga kita untuk dengar ke benih firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu bisa bertumbuh dalam hati kita dan dapat kita mengerti dan kita lakukan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari adik-adik kita sama-sama katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Katakan, Kau bersamaku di dalamku. Oh, jadi bukti kebesaran.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau kami Tuhan hari ini boleh lagi dapat kesempatan untuk kami boleh lagi memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau anak-anak-Mu masih boleh Tuhan ikut acara kebaktian sekolah minggu dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, kalau sebentar lagi anak-anak-Mu mau dengar sedikit dari kebenaran firman-Mu, biar Tuhan yang mau siapkan tanah hati anak-anak-Mu Tuhan, supaya oh Tuhan, tanah hati anak-anak-Mu boleh siap Tuhan untuk ditaburi dengan benih-benih firman-Mu Bapa. Tuhan yang tolong supaya firman-Mu Tuhan boleh tumbuh Tuhan dan boleh berbuah-buah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan yang mau tolong anak-anak-Mu supaya boleh duduk diam, boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat dan baik-baik saja kan? Puji Tuhan kalau begitu. Pagi hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan yang berkaitan dengan telinga. Nah, siapa yang tahu kalau kira-kira berkaitan dengan telinga, telinga fungsinya untuk apa? Iya betul, telinga untuk mendengar. Sekarang anak-anak duduk yang manis semuanya, pasang telinganya, dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, judulnya adalah mendengar suara Tuhan. Nah tuh gambarnya, pasang telinga, artinya bahwa kalian bisa mendengar. Tapi ini yang didengar adalah suara Tuhan. Kalau misalnya kalian, coba kalau mendengar sesuatu, ada yang pernah mendengar angin bisa terdengar ya suaranya. Begitu. Atau mungkin suara yang keras sekali, barang yang jatuh, dar gitu ya. Kadang-kadang itu mempengaruhi dari pendengaran kita, anak-anak bisa terlihat apakah terkejut, apakah senang kalau mendengar misalnya lagu pujian begitu ya. Nah, dari mendengar anak-anak bisa tampak dari reaksinya, dari ekspresinya. Kali ini kita akan belajar dari kisah Raja Daud. Ya, kisah Raja Daud ini diambil dari 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Jadi ceritanya pada waktu itu setelah Raja Saul meninggal, maka Daud diangkat menjadi raja bagi bangsa Israel. Tapi rupanya anak-anak, orang-orang Filistin yang mendengar bahwa Daud ini menjadi raja, orang Filistin enggak suka. Mereka berusaha menangkap Daud. Mereka mengerahkan pasukannya untuk menyerang bangsa Israel supaya Daud dapat ditangkap. Ya. Nah, coba lihat gambarnya itu. Pada waktu Daud mendengar itu, apa yang dilakukan? Ternyata Daud ini langkah pertamanya adalah berdoa. Dia berdoa, dia bertanya kepada Tuhan. Dia tanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku perlu majukah untuk menyerang bangsa Filistin? Atau bagaimana? Terus Tuhan menjawab anak-anak. Ya, Tuhan menjawab, ya maju, serang saja. Bangsa Filistin akan kuberikan kepadamu. Raja Daud menurut anak-anak ya. Dia mendengar suara Tuhan, dia bilang, dia perintahkan kepada prajuritnya, kepada panglimanya. Ayo kita serang bangsa Filistin yang mereka menyerbu. Coba lihat gambarnya sekarang. Nah, yang atas itu bangsa Filistin ketika mereka mau berperang. Yang bawah orang-orang Israel. Ketika Raja Daud berkata, ya karena Tuhan jawab kita harus maju menyerang. Serang anak-anak. Dan apa yang terjadi? Wah, karena Raja Daud menurut suara Tuhan,
mau menurut apa yang diberitahu Tuhan, maka terjadi kemenangan anak-anak. Nah tuh, menang, bangsa Israel menang, luar biasa Tuhan kita. Tuhan memberikan bangsa Filistin ini di tangan kita. Tapi apa yang terjadi? Bangsa Filistinnya enggak mau kalah anak-anak. Dia ternyata pengen menangkap Daud lagi. Mereka merencanakan lagi. Wah kok enak ini. Cuma sekali diserang, kita akan serbu lagi lebih besar. Nah, ketika Raja Daud mendengar lagi dari prajuritnya, panglimanya bilang, Raja, ini orang-orang Filistin akan menangkap kamu lagi. Akan diserang oleh mereka. Mereka akan menyerang bangsa Israel. Apa yang harus dilakukan? Apa kita mau berperang lagi? Bertempur lagi? Sama seperti sebelumnya. Daud bertanya kepada Tuhan. Anak-anak coba lihat. Meskipun yang dihadapi adalah orang yang sama. Bangsa yang sama. Masalah yang sama. Tetapi Daud gak mau langsung, kemarin kan disuruh maju ya, sekarang juga ayo. Gak perlu tanya, enggak. Meskipun orangnya sama, bangsanya sama, masalahnya sama yang menyerang Daud, Daud tetap berdoa. Nana. Dia berdoa, dia bertanya lagi pada Tuhan. Tuhan, apakah aku harus maju? Maju untuk menyerang bangsa Filistin ini? Apakah bangsa Filistin ini akan kau serahkan padaku? Tapi kali ini Tuhan berkata apa? No, jangan maju dulu. Kamu buatlah lingkaran berputar, mengepung dari pasukan Filistin. Kamu keliling buat lingkaran sampai ke belakang katanya. Kemudian nanti Tuhan berkata, nanti begini. Nanti ya, Tante beritahu apa yang diberitahu. Kemudian Daud ini menurut. Oh, siap Tuhan. Baik, aku akan melakukan itu. Nah, dia panggil panglimanya. Daud berkata, kali ini Tuhan berkata bahwa kita harus membuat lingkaran, membuat lingkaran sehingga nanti kalau terdengar derap langkah orang Filistin, baru kita serbu. Kita nanti bersembunyi di pohon-pohon kertau. Apa pohon kertau? Nah ini ketika Raja Daudnya memerintahkan untuk berkeliling dan ini pohon kertaunya. Dan pasukannya ini bilang, baik Raja, kami akan lakukan itu. Mereka berkeliling anak-anak. Berkeliling, membuat lingkaran, mereka mengepung daerah yang akan dilalui oleh pasukan dari bangsa Filistin. Nah pada waktu itu benar mereka sembunyi di antara pohon-pohon. Mereka sembunyi. Terdengar suara langkah. Wah itu suaranya tuh. Ada derap langkahnya, mungkin ada yang naik kuda atau mungkin tentaranya ini berjalannya bersama-sama. Mereka bilang, bangsa Filistin sudah datang. Bagaimana nih Raja? Baik, kalau gitu kita serang mereka. Nah akhirnya diserang anak-anak. Dan Tuhan pun memberikan kemenangan yang luar biasa pada Daud. Memberikan kemenangan yang luar biasa kepada bangsa Israel ini. Mereka serang barusan setelah itu. Nah ini kemenangan. Wah mereka senang, 2 kali sudah kita menang. 2 kali kita menang melawan bangsa Filistin. Wah dalam pertempurannya Daud, anak-anak tahu, dari setiap pertempuran dia mengalami banyak kemenangan. Karena apa? Rahasianya, karena dia mau mendengar suara Tuhan. Karena dia mau bertanya-tanya kepada Tuhan. Nah sekarang kita baca yuk di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Itu ya. Nanti akan bacakan ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan
melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Wah, janji Tuhan luar biasa ya anak-anak ya. Kalau kalian tadi lihat, siapa yang mau mendengar suara Tuhan dan mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan setia, mendengarkannya baik-baik dan melakukan dengan setia, maka Tuhan menjanjikan akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi ini. Berkat itu akan menjadi bagian kita. Berkat kemenangan akan datang kepada kita, menjadi bagian kita. Seperti Daud tadi, betul enggak? Coba tadi, Daud enggak mau bertanya kepada Tuhan. Belum tentu dia menang. Tapi karena dia mau bertanya, dia mau mendengar suara Tuhan, maka wah, menang besar. Senang luar biasa ya. Nah, anak-anak, mungkin kalian bertanya, loh, kalau suara Tuhan itu seperti apa sih? Apa seperti angin? Begitu? Atau suara Tuhan itu suara yang seperti orang ngomong begitu? Atau suara Tuhan itu keras? Hai anak-anakku, atau begitu? Bagaimana? Bagaimana ya suara Tuhan? Anak-anak, kalian harus tahu bahwa Tuhan itu berbicara dengan banyak cara. Dengan banyak cara Tuhan berbicara. Bahkan setiap orang bisa berbeda-beda. Tuhan punya ribuan, jutaan, bahkan mungkin triliunan cara. Tapi untuk anak-anak sekarang, nanti akan beritahu ada 3 yang paling sederhana. Bagaimana caranya kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya. Yang pertama, kalau dilihat dari gambarnya itu, anak-anak bisa lihat. Mungkin itu anak itu tanya, loh kalau mau mendengar suaranya kakak berarti harus pakai telepon. Iya, kalau kita mau mendengar suara orang, misalnya di luar negeri sana ya, kalian pasti pakai telepon atau sekarang pakai video call begitu ya. Atau sama seperti sekarang ini, anak-anak kebaktian di rumah, nanti ada di sini, kita berbeda tempat, tapi kita bisa ngobrol. Kalian bisa dengar suara tante, bisa dengar juga, bisa lihat apa yang tante lakukan. Nah, kalau suara Tuhan bagaimana caranya untuk mendengar suara Tuhan? Yang pertama, melalui belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan loh, saya loh masih TKA, saya loh masih umur 4 tahun. Kalau di sekolah saja belajarnya masih nyanyi-nyanyi. Enggak apa-apa. Anak-anak belajar firman Tuhan banyak caranya. Yang masih kecil, anak-anak sekarang ini duduk manis, mendengarkan, melihat firman Tuhan pada pagi hari ini juga salah satu cara kalian belajar firman Tuhan. Ya. Jadi anak-anak banyak mendengar firman Tuhan, anak-anak rajin untuk mendengar firman Tuhan, yang sudah bisa baca Alkitabnya. Apalagi setiap minggu kalian diberi ayat hafalan. Hafalkan ayat itu. Setiap minggu ditambahin lagi. Supaya apa? Supaya kalau kalian ini banyak mendengar firman Tuhan, kemudian banyak membaca firman Tuhan, kalian juga banyak belajar mendalami firman Tuhan, maka dengan mudah kita akan mendengar suara Tuhan. Ya, semakin banyak maka anak-anak semakin mudah untuk mendengar suara Tuhan. Nah, mungkin bisa ditiru juga misalnya begini, anak-anak kalau setiap minggu kan diberi ayat hafalan ya, nah hafalin
Zaman sekarang sudah canggih, anak-anak bisa pinjam mamahnya atau mungkin papahnya pinjam HP-nya, direkam suaranya untuk menghafalkan. Misalnya hari ini tentang ayat hafalannya Ulangan 28 ayat 2. Kalian rekam sendiri. Ulangan 28 ayat 2. Kalian hafalkan, direkam. Nanti besok boleh diputar lagi, didengarkan lagi. Oh, ini suaraku. Nah, anak-anak bisa punya koleksi loh. Koleksi suara kalian, ayat-ayat yang sudah kalian hafal. Nanti minggu depan ditambahin lagi, kalian bisa lagi buka lagi. Oh, minggu lalu ini ya, minggu ini aku merekam lagi. Nanti kalau sudah besar anak-anak, sudah setahun yang akan datang, kalian bisa punya koleksi ayat-ayat firman Tuhan yang banyak. Dan seperti tadi Tante bilang, semakin banyak kamu menghafal ayat firman Tuhan, semakin banyak kamu mendengar firman Tuhan, semakin mudah kita mendengar suara Tuhan. Ya, jadi dicoba. Zaman sekarang sudah zaman canggih, anak-anak manfaatkan perlengkapan HP dan sebagainya untuk merekam hafalan kalian, ayat hafalan kalian. Oke, bisa kira-kira? Bisa pasti. Nanti minta tolong sama mamanya. Mama, mulai yang minggu lalu sudah hafal nih, direkam juga sekarang. Nah, jadikan koleksinya ya. Nanti anak-anak bisa putar itu. Setiap saat bisa putar, dengarkan sendiri suara kalian. Ya, itu yang pertama, belajar firman Tuhan. Nah, yang kedua sekarang. Yang kedua, berdoa. Ya, cara untuk mendengar firman Tuhan dengan cara yang kedua ini adalah dengan berdoa. Oh, tante saya kalau waktu makan sudah berdoa. Pada waktu mau berangkat sekolah juga sudah berdoa. Lah, tapi ini kok enggak dengar suara Tuhan ya? Anak-anak, coba sekarang anak-anak setelah berdoa, jadi mau tidur, anak-anak berdoa, coba beri waktu 1 atau 2 menit belajar untuk berdiam diri. Anak-anak cukup berkata, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak mengucap syukur berkata, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. 2 menit saja. Kalau pertamanya susah sih, 1 menit boleh. Jadi setelah anak-anak berdoa seperti biasanya, ditambahin juga. Anak-anak berdoa, berdiam diri, mengucap syukur. Ya, coba dilihat itu gambarnya. Oh, mulai kecil sudah berdoa, sudah belajar berdoa, berdiam diri, berusaha untuk mengingat kembali seperti tadi, mengingat kembali ayat firman Tuhan, mengingat kembali kebenaran firman Tuhan. Meskipun kecil bisa enggak? Bisa, sangat bisa. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya? Tadi yang pertama belajar firman Tuhan, yang kedua berdoa, yang ketiga mendengar nasihat orang tua dan guru. Anak-anak, coba tuh lihat gambarnya. Ini anak yang jauh sana rumahnya. Kalau sudah main HP, nonton televisi, mamahnya panggil, Koko. Pura-pura enggak dengar. Mamanya teriak-teriak, ayo mandi, sudah waktunya mandi. Pura-pura enggak dengar. Aduh, ini lagi main, lagi seru. Iya mah, tunggu, 5 menit lagi. Nah, bagaimana nih? Nih anak kadang-kadang mendengar suara mamahnya aja enggak mau dengar. Apalagi mau dengar suara Tuhan. Sulit pasti ya. Ini yang jauh, tapi kalau tante percaya, tante yakin kalian yang ada di sini enggak ada yang seperti ini. Kalau mamahnya panggil, hei Koko, ayo mandi. Iya mah. Langsung siap. Papahnya panggil, ayo non makan. Oke siap. Dipanggil namanya langsung menjawab. Kalau semuanya pasti begitu ya. Enggak ada yang pura-pura enggak dengar ya. Anak-anak diberi telinga berapa? Diberi telinga 2. 1 kanan, 1 kiri. Berarti anak-anak harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Karena mulutnya cuma diberi 1, telinganya diberi 2. Berarti harus lebih banyak mendengar ya. Jadi kalau dipanggil, telinganya kan 2.
mamahnya nggak usah manggil 2 kali, sekali langsung dijawab. Baru panggilan tuh. Kadang-kadang ini anak nih, ini rumahnya jauh. Mungkin kalian enggak kenal. Anak ini kalau mamanya kasih nasihat juga pura-pura enggak mau dengar. Mamanya beri nasihat, kamu jangan suka main HP terus, matanya bisa rusak. Pura-pura enggak dengar. Mungkin mamanya beritahu, ayo sekarang jamnya belajar, kerjakan tugasnya. Pura-pura tidak dengar. Pura-pura tidak tahu. Nah, bagaimana dia akan mendengar suara Tuhan kalau suara mamahnya yang ada di depannya aja dia tidak mau menurut. Anak-anak, cara yang paling sederhana yang ketiga adalah kalian belajar untuk mendengar apa yang menjadi nasihat orang tua, nasihat guru kalian di sekolah maupun sekolah minggu, pemimpin rohani kalian. Nah, begitu kalian belajar untuk mendengarkan nasihat mereka. Jika yang di depan mata saja, di depan kalian, di dekat kalian tidak mau dengar. Apalagi suara Tuhan. Wah, mustahil ya. Jadi itu yang sederhana. Nasihat mereka, nasihat mama, papa, kalian harus dengar baik-baik. Nah, untuk ayat hafalan seperti tadi ya, di dalam Ulangan 28 ayat 2, Tante akan ulangi. Bahwa kalau kalian mau mendengar suara Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan baik-baik, maka berkat itu akan datang dan menjadi bagian kita. Ya, yuk kita lihat. Ini ayat hafalan untuk minggu depan. Silakan nanti direkam supaya menjadi koleksi ayat kalian ya. Ulangan 28 ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Ulangi ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Luar biasa. Anak-anak tentunya mau kan seperti Daud? Kemenangan-kemenangan besar didapat oleh Daud. Loh, Tante, sekarang ini kan kita enggak perang. Siapa bilang? Tapi musuhnya bukan orang Filistin. Musuh kalian apa sekarang? Musuh kalian saat ini adalah mungkin takut. Lawan takut. Kalau sudah lampunya mati, gelap, takut. Mama takut. Nggak berani ke kamar mandi sendiri, takut. Sendirian, nggak berani. Nangis kalau sendirian. Nah, itu musuhnya. Jadi harus dilawan takutnya. Atau apa lagi? Malas. Wah, sekarang ini apalagi sekarang ya sekolahnya online. Bu guru nggak tahu di rumah sedang apa. Nggak usah dikerjain dulu, nanti saja. Nah, lawan malasnya. Itu musuh kalian. Anak-anak yang malas harus belajar pada semut. Semut enggak pernah berhenti bekerja. Jadi anak-anak lawannya bukan orang Filistin. Tapi lawannya adalah takut, ketakutan. Kemudian malas. Kemudian apalagi berontak. Apalagi marah. Sedikit-sedikit marah. Mamahnya, adiknya, cecenya dimarahi kalau misalnya ada sesuatu yang enggak pas. Marah juga sama temennya, marah juga, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit enggak ngambek, gondok. Nah, harus dilawan. Anak-anak harus punya hati yang sabar, yang baik. Itu lawan kita. Kalau Daud melawan orang Filistin, sekarang lawan kita adalah hal-hal yang seperti Tante sebut tadi ya. Dan kalian akan mengalami kemenangan yang besar jika anak-anak mau mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Berkat itu akan turun padamu, akan menjadi bagianmu. Yuk, kita akan akhiri, kita akan menyanyikan
sebuah lagu. Anak-anak menyanyikan lagu ini ya. Di hadirat-Mu ku mendengar suara. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Baik, sekarang kita akan tutup untuk pertemuan kali ini. Kita akan berdoa ya. Anak-anak semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa baik. Engkau Tuhan memberikan firman-Mu untuk menjadi pegangan dalam hidup kami, untuk menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk segala sesuatu perintah-perintah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu memberikan kemenangan-kemenangan yang hebat, yang luar biasa jika kami mau menurut firman-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa, mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Jika kembali lagi kami dapat Tuhan bertemu meskipun melalui online, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja pada setiap kami yang mendengar, pada setiap kami yang rindu akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan untuk bangsa dan negara kami Tuhan di saat ini, di masa-masa seperti ini, untuk kota Surabaya, kota kami juga berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan akan memberikan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu berharap kepada Engkau. Ajar kami Tuhan untuk selalu memberikan telinga kami untuk selalu taat kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk papa mama kami Tuhan, dalam pekerjaan mereka, di dalam apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan untuk kami semua, kami mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk dapat Tuhan mendengar firman-Mu, juga terlebih lagi Tuhan untuk dapat merasakan kehadirat-Mu.
Sekali lagi Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, sangat baik buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, nanti setelah ini anak-anak siapkan ya, nggak usah ditutup dulu, nanti akan lihat ada aktivitas yang bisa kalian lakukan setelah selesai. Kalian siapkan bahan-bahannya, anak-anak bisa lihat kita akan membuat sesuatu alat permainan yang anak-anak pasti senang. Yaitu telepon dari cup ya, nanti anak-anak bisa lihat. Oke, baik, sampai ketemu minggu depan. Bye. Shalom adik-adik. Sekarang saatnya adik-adik membuat kreativitas. Bahan-bahannya adik-adik siapkan 2 buah gelas plastik, lem, benang, alat untuk melubangi, gunting, spidol hitam, 2 lembar kertas berwarna, dan hiasan. Pertama-tama kita akan menulis terlebih dahulu ayatnya. Ulangan 28 ayat 2. Kemudian boleh adik-adik gunting seperti ini adik-adik ya jadinya. Kemudian kita akan menulis lagi di lembar yang satunya, aku akan mendengarkan suara Tuhan. Nah, kalau sudah adik-adik gunting seperti ini adik-adik ya. Nah, sudah. Sekarang kita akan melubangi terlebih dahulu gelasnya adik-adik. Kita pakai ini, kita lubangi seperti ini adik-adik. Kemudian kita masukkan benang. Adik-adik bisa minta bantuan papa atau mama. Seperti ini adik-adik. Masukkan benangnya. Nah, kalau sudah, kita buat tali simpul seperti ini. Nah, sudah adik-adik, kita gunting agak panjang adik-adik benangnya. Kita masukkan di gelas yang satunya yang sudah dilubangi juga. Nah. Seperti ini adik-adik ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan menghias gelas ini adik-adik. Pertama, kita tempelkan dulu ayat adik-adik ya. Ayat ini kita tempelkan di bagian atasnya adik-adik ya. Boleh di atas, boleh di bawah adik-adik ya. Di bagian bawah adik-adik ya. Kemudian kita tempelkan di bawah sini adik-adik. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita akan memberi hiasan pada gelas ini adik-adik ya. Adik-adik boleh beli lem seperti ini.
Ini adik-adik ya. Yang satunya juga. Hasilnya seperti ini adik-adik ya. Kalau sudah selesai, nah, seperti ini adik-adik, dan adik-adik bisa pakai untuk bermain adik-adik. Adik-adik bisa bermain telepon-teleponan. Nah, sudah adik-adik, sampai jumpa.